Halo pemirsa, saat ini kita bahas tentang kasus Vina ya, di mana Ibtu Rudiana sudah memberikan somasi pada Pak Dedi, Pak Dede, dan meminta untuk segera minta maaf kepada Ibtu Rudiana. Nah, tentunya hal ini menjadi pemberitaan yang sangat-sangat mengesankan. Ya, karena Dede sudah bercerita bahwa dia melakukan pernyataan atau keterangan bohong itu atas perintah dari Ibtu Rudiana dan Aep ya. Dalam kurun waktu 3 kali 24 jam didesak minta maaf pada Ibtu Rudiana. Nah, mari kita prediksi di sini apakah itu ngaruh atau tidak pada Kang Dedi. Walaupun di sini Kang Dedi sudah memberikan kayak sinyal-sinyal bahwa dihadapi semuanya itu dengan santai ya teman-teman. Ya, karena Kang Dedi inilah yang sangat-sangat punya jasa di dalam membuka kasus Vina ini. Karena dia terjun langsung ke lapangan, berkunjung satu persatu ke rumah-rumah orang-orang yang ditersangkakan. Nah, kita juga jadi tahu bahwa alur ceritanya ini seperti ini. Ternyata 7 tersangka itu adalah ada potensi salah tangkap. Nah, mari kita ungkap di sini terkait dari somasi tersebut itu ngaruh nggak sih buat Kang Dedi? Mari kita lihat di sini terkait dari somasi yang diberikan untuk Kang Dedi dan Pak Dede. Recovery. Ada kunci di sini. Justru dengan somasi tersebut, andai kata Pak Dedi dan Pak Dede tidak mau minta maaf, kemudian dilanjutkan ke persidangan, ini merupakan kunci pembuka atas kasus ini. Nah, akan buka-bukaan di persidangan nanti. Bukti-bukti juga akan digelar tentunya. Ada recovery, ada kunci pembuka dalam kasus ini nanti. Kemudian ada kata apa lagi kah? Prayer, support saja, doakan saja langkah-langkah Pak Dedi Mulyadi ini. Mari kita doakan, karena di sini ada 7 orang loh ya, yang ditahan sudah 8 tahun mendekam di tahanan loh ya. 8 tahun itu lama teman-teman. Waktunya terbuang sia-sia di tahanan. Makanya andai kata memang tidak ada kaitannya, mari kita support di sini agar 7 tersangka itu bisa dibebaskan. Dari keterangan Pak Dedi, jadi kita tahu bahwa kasus ini penuh rekayasa. Terus dari keterangan Saka Tatal juga mengatakan bahwa ada kemungkinan mereka juga salah tangkap seperti yang dialaminya. Ada petunjuk apa lagi kah di sini? Ada sebuah pertanyaan yang perlu dijawab. Pertanyaannya di sini, Ibtu Rudiana, kenapa sampai di pick up dengan di pick up dengan orang-orang loh ya, orang-orang yang tentunya memiliki kayak kayak kekuatan. Harusnya loh ya, kalau memang ada potensi salah tangkap dari pihak-pihak yang terkait, bisa lebih terbuka. Jangan mengorbankan instansi polisi demi Pak Rudiana. Dari prediksi saya yang kemarin, saya cerita sedikit ya, kasus ini ada kaitannya dengan kapal yang memuat serbuk di Cirebon. Kemudian kapal itu ditangkap, sedangkan kapal ini di backup oleh orang-orang penting juga. Nah, kemudian kapal ini ditangkap, barang buktinya ada yang mencuri. Nah,
Jadi barang buktinya tidak semuanya dimusnahkan, tapi diperjualbelikan lagi. Nah, apakah dari pihak yang mengirim dari kapal ini, yang di pick up oleh orang penting juga, pada akhirnya berseteru dengan orang-orang yang memperjualbelikan kembali barang yang sudah disita, barang miliknya dari kapal ini yang sudah disita, tapi kemudian dimanfaatkan kembali untuk diperjualbelikan. Nah, jadi di sini bisa dikatakan petinggi vs petinggi dalam kasus ini. Makanya kasusnya ribet banget, ruwet banget. Kalau Pak Rudiana mau bongkar-bongkar, mau jujur, pasti banyak yang berjatuhan pejabat-pejabat itu. Wow. Selanjutnya, bagaimanakah nasib Pak KDM terkait somasi itu? Vanity. Jadi Pak KDM masih merasa saya baik-baik saja, saya nggak ngaruh dengan somasi itu, silahkan somasi, kayak gitu. Santai-santai saja, tenang-tenang saja. Semuanya itu ada soulmate, semuanya itu ada kaitannya lah. Kaitannya apa ini ya? Isolasi. Nah, kaitannya dengan 7 orang yang sudah dipenjara. Karena kita tahu ya Pak KDM ini berjuang gimana caranya untuk bisa membebaskan 7 orang yang masih terpenjara ini. Kenapa Pak KDM disomasi? Ya tentunya ada kaitannya dengan perjuangannya. Ada kaitannya usaha membongkar dari kasus ini. Seperti itu. Nah, dari prediksi saya yang dulu, 7 anak ini ada potensi bisa dikeluarkan asal kompak, asal kerjasamanya ini dijaga dari orang-orang yang memperjuangkan nasibnya 7 orang ini, juga dari netizen juga harus kompak di sini. Jangan mau diadu domba di sini antara grup Pak KDM juga grup dari Ibu Widya. Harus kompak di sini, sama-sama mengawal kasus ini. Mengapa mesti eker-ekeran, sibuk membela ini membela itu? Nah, belalah 7 terpidana ini, harusnya kan seperti itu. Biarkan berjuang dengan jalannya masing-masing. Yang penting 7 orang ini harus diusahakan untuk bisa keluar. Kemudian apa yang akan dilakukan dari timnya Pak Ibtu Rudiana? Perception, pemikiran-pemikiran. Berpikir apa ya mereka ya? Perception, pemikiran-pemikiran yang apa ya? Yang merasa benar. Selanjutnya, semangat. Mereka juga semangat loh ya untuk menggalangi dari perjuangan Pak Deddy Mulyadi ini. Ada semangat di sini. Ada 2 orang loh ya, ada 2 orang, satunya seseorang yang memberikan pelayanan kepada orang yang lebih tua. Nah, apakah mereka juga memberikan pelayanan pada seseorang yang dituakan atau seseorang yang memiliki kedudukan tinggi? Nah, ini. Kemudian ada grief terkait dari kematian Eki dan Vina. Kalau dari prediksi saya teman-teman, ini permainan para orang-orang tinggi ya, pejabat-pejabat tinggi. Pak Rudiana ini hanya sebagai boneka di sini. Makanya Pak Rudiana sekarang ini kan setelah kasusnya Peggy Setiawan kuli bangunan itu di pra-peradilan dibebaskan dan ada SP3 untuk penyidikannya dihentikan, Pak Rudiana tiba-tiba menghilang dengan Pak RT itu ya. Jadi keberadaannya di mana kita nggak tahu. Lah, kenapa dari pihak instansi tidak berusaha untuk mencarinya? Apa yang dilindungi dari Pak Rudiana ini? Haruskah instansi kepolisian ini berkorban demi Pak Rudiana? Ya nggak mungkin kalau nggak ada sesuatunya. Seperti yang saya bilang tadi, pejabat vs pejabat, orang besar vs orang besar.
Makanya kalau dibilang kecelakaan tunggal, kenapa CCTV itu dihilangkan? Harusnya kecelakaan tunggal ya kecelakaan tunggal saja toh. Mengapa juga Linda merasa kesurupan? Saya bilang merasa karena saya meragukan kesurupannya. Kesurupan menunggu datangnya kakak Vina, dipanggil dulu ke rumahnya untuk menyaksikan kesurupannya. Kok aneh? Kok aneh banget. Ini loh ya, itu semacam permainan saja sih. Ya, permainan saja, semuanya itu sudah diskenariokan. Nah, makanya kalau nggak ada skenario, mengapa begitu sulitnya untuk mengungkap kasus ini? Mengapa harus melaporkan KDM juga, mensomasi KDM juga dalam upaya untuk membongkar kasus ini? Apa yang dikhawatirkan? Ya tentunya yang dikhawatirkan ketika sampai Pak Rudiana bernyanyi, tentunya ya ada banyak orang besar yang berjatuhan, bintang-bintang berjatuhan. Dikarenakan ini adalah permainan orang besar vs orang besar. Orang besar yang membackupi kapal tersebut, ya, vs orang besar yang menyita barang kemudian diperjualkan kembali. Nah, ini loh ya, ada dua hal orang besar di sini dan pada akhirnya jadinya seperti ini. Ya, begitu sulitkah untuk membuka tabir kasus ini? Padahal sudah ada keterangan-keterangan dari para saksi yang pada akhirnya balelo dan ke kubunya KDM seperti Pak Dede itu. Juga Saka Tatal yang akhirnya bersuara. Nah, sudah banyak clue-clue yang diketahui oleh masyarakat. Dari kartu ini justru dengan adanya somasi itu pada Pak KDM serta Dede itu bisa merupakan kunci pembuka juga di kasus ini. Andai kata somasi itu dilanjutkan, andai kata disidangkan dan lain sebagainya, maka akan ada bukti-bukti yang akan disampaikan di persidangan ini. Nah, tentunya dari Pak Hakimnya juga setelah ada pengawalan dari netizen yang begitu banyak terkait kasus ini, pastinya juga sangat hati-hati dalam menentukan keputusannya nanti andai kata somasi ini dilanjutkan. Ya, ketar-ketirlah jabatannya nggak mau dipertaruhkan di sini hanya demi orang-orang yang melakukan sebuah kesalahan.